Kemudian berikutnya kita masuk kepada materi tentang pendekatan penelitian dari case study. Nah, untuk case study ini merupakan deskripsi dan analisis intensif dari suatu fenomena atau unit sosial seperti halnya individu, kelompok, institusi, atau komunitas. Pendekatan case study ini berusaha untuk menggambarkan fenomena secara mendalam karena adanya suatu kasus yang dengan kekhususan tertentu ingin kita teliti. Nah, jenis penelitian case study ini biasanya bisa dikombinasikan dengan jenis penelitian kualitatif lain, karena proses dari penelitian case study ini diawali dengan pemilihan terhadap kasus yang memiliki karakteristik yang diminati oleh peneliti, gitu ya. Nah, di sisi lain ada pengertian lain tentang case study, yaitu merupakan suatu deskripsi dari suatu entitas dan tindakan entitas yang juga menawarkan penjelasan tentang kenapa entitas tersebut bertindak seperti halnya yang dilakukannya. Di dalam penelitian case study juga sama dengan penelitian lainnya berusaha untuk menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu atau suatu kelompok tertentu, gitu ya. Jadi pemilihannya ini dibatasi oleh suatu kasus ya, suatu kasus yang di mana kasus tersebut dipilih karena dia memiliki keunikan tertentu yang bisa menjadi representasi praktek-praktek pada umumnya dari bidang yang kita teliti, gitu ya. Atau bisa jadi kasus ini merupakan sesuatu yang belum pernah ditemui sebelumnya, gitu. Nah, kasus yang dipilih ini tentunya harus bisa merepresentasikan persoalan yang diteliti. Nah, kemudian penelitian studi kasus juga bisa kita katakan sebagai salah satu studi yang mengeksplorasi suatu masalah itu dengan batasan terperinci. Jadi ada batasan, nah batasan inilah yang dinamakan dengan kasusnya. Batasan ini bisa ditentukan gitu ya, berdasarkan waktu, tempat, atau juga berdasarkan suatu program, peristiwa, aktivitas, ataupun individunya. Nah, karena ada batasan yang terperinci ini, maka pengambilan data yang mendalam itu harus tentunya menyertakan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan kasus yang kita teliti. Karena khusus meneliti suatu hal atau sistem tertentu, penelitian suatu studi kasus ini bukan dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap fenomena dari suatu populasi atau kumpulan tertentu, melainkan khusus untuk kejadian atau fenomena yang diteliti saja. Jadi hasil dari penelitian kasus studi ini atau case study ini tidak bisa kita buat generalisir untuk semua kasus, tapi ini hanya menggambarkan suatu kasus, hanya menggambarkan satu kasus yang memang kita teliti tersebut, gitu. Jadi tidak bisa kita generalisir kejadian ini akan terjadi hal yang sama di tempat lainnya. Nah, ciri khas dari case study ini adalah adanya keterbatasan data dan narasumber yang kita tentukan, gitu. Kalau narasumbernya nantinya terlalu banyak dan terlalu luas, dan tidak ada batasan terhadap narasumber tersebut, maka ini bukan bagian dari case study analisis, gitu ya. Nah, di dalam case study juga ada unit analisis, gitu. Unit analisis ini merupakan bounded system yang akan membatasi case study ini dilakukan. Jadi akan mendefinisikan bagaimana suatu kasus itu digambarkan. Nah, kalau studi-studi penelitian kualitatif lainnya itu lebih berpegang terhadap fokus ya, jadi misalnya kepada tema tertentu, bukan kepada kasusnya. Kalau case study ini nanti fokusnya itu adalah kepada kasusnya tersebut. Nah, di dalam case study ini bisa saja berupa sejarah ya, bisa berupa historical gitu ya, bisa juga berupa eksplorasi dari berbagai kasus, misalnya kita membandingkan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Nah, misalnya di sini contohnya adalah kita penelitiannya itu jelas kasusnya itu adalah untuk memahami sejauh mana sekolah mengakomodasi dan mengasimilasi populasi yang sebagian besar merupakan imigran. Nah, ini studi kasusnya jelas gitu. Studi kasusnya adalah suatu sekolah gitu dengan tema bagaimana sekolah tersebut bisa mengasimilasi atau mengakomodir gitu ya berbagai siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, berikutnya adalah etnografi. Etnografi itu merupakan salah satu metode penelitian yang berupaya untuk memahami interaksi antara individu, bukan hanya dengan individu lainnya, tapi juga bagaimana interaksi individu tersebut di dalam
merepresentasikan atau menginterpretasikan budaya dalam kelompok tersebut. Jadi memahami, intinya fokus utamanya adalah human society. Jadi hubungan sosial antara individu dengan individu sendiri dan dengan individu lainnya serta di dalam komunitas budayanya. Nah, etnografis ini merupakan metode penelitian yang biasanya dipakai untuk memahami kebudayaan sebuah atau suatu suku bangsa gitu ya, ataupun komunitas secara mendalam dan menyeluruh. Biasanya metode etnografis ini digunakan oleh antropolog gitu ya. Bisa dilakukan dengan salah satu upayanya itu wawancara yang mendalam terhadap informan dan juga observasi partisipasi yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai gambaran yang lengkap dan valid tentang permasalahan yang mereka teliti. Nah, etnografis ini bisa jadi merupakan bagian dari jenis khusus dari case study, di mana peneliti di dalam suatu waktu itu berpartisipasi di dalam kegiatan orang, organisasi, atau kejadian yang diselidikinya. Selain itu, etnografis ini juga merupakan suatu studi deskriptif dari masyarakat dan proses pembuatan studi yang menggambarkan cara hidup dari kelompok orang yang bisa diidentifikasikan berbagai konsekuensi yang terjadi akibat tindakannya. Kemudian bisa juga digambarkan dengan orang yang bisa berinteraksi di dalam budaya yang lebih luas di dalam suatu waktu tertentu, tempat tertentu, kejadian tertentu, atau individu-individu tertentu. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya di sini di dalam etnografi gitu ya. Nah, budaya ini menggambarkan bagaimana interaksi antara berbagai kelompok masyarakat itu melakukan interaksi gitu ya, dan mempunyai tradisi-tradisi yang biasa dilakukan di dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Nah, misalnya saja contohnya adalah ketika kita ingin melakukan penelitian mengenai kehidupan suku Baduy ya, atau misalnya kehidupan masyarakat tradisional gitu ya, masyarakat atau masyarakat primitif di Kampung Naga gitu ya. Misalnya kita bagaimana kita ingin melakukan studi atau penelitian tentang kehidupan terisolasi di Kampung Naga tersebut. Nah, di situ kita harus bisa memberikan pandangan kepada pembaca mengenai karakteristik pola sosial kultural dari kelompok yang diteliti. Kemudian juga harus bisa mendeskripsikan kultural praktis dari kelompok-kelompok tersebut, sehingga nantinya kita bisa menjawab bagaimana suatu budaya itu memaknai fenomena yang terjadi di dalamnya. Nah, oleh karenanya, karena kita benar-benar harus memahami proses yang terjadi di dalam budaya tersebut, maka biasanya peneliti itu akan menghabiskan waktu lebih banyak akan menghabiskan waktu lebih banyak ketika mereka survei ke lapangan gitu ya. Jadi di sana di lapangan peneliti itu akan stay gitu ya, biasanya tinggal di sana, lalu karena kan tidak bisa hanya dilakukan satu kali kita melakukan wawancara, tapi kita harus melihat interaksi masyarakat itu di sosial settingnya mereka seperti apa. Jadi bisa jadi kita memerlukan waktu yang lama untuk meneliti, bisa misalnya 2-3 bulan. Nah, kita sebagai peneliti di sana, kita melihat mereka gitu ya di dalam sosial settingnya, dan kita harus berinteraksi dengan masyarakat tersebut supaya masyarakat itu tidak merasakan bahwa kita adalah orang asing, sehingga mereka bisa berinteraksi secara natural. Nah, akhirnya nanti kita bisa mendapatkan pengalaman yang sesungguhnya gitu, pengalaman kejadian-kejadian atau interaksi sosial atau pola budaya yang ada di masyarakat itu yang sebenarnya adalah seperti apa di sosial settingnya mereka. Nah, berikutnya adalah naratif analisisnya. Naratif analisis ini merupakan suatu bentuk analisis gitu ya, yang digunakan untuk menggambarkan cerita dari orang yang sudah bercerita gitu ya. Kemudian dari hasil cerita tersebut kita menganalisis gitu ya, menganalisis dengan berbagai cara untuk memahami makna ataupun untuk memahami makna dari pengalaman yang diceritakan di dalam cerita tersebut. Nah, jadi di dalam naratif analisis ini pengalaman-pengalaman tersebut bisa dijabarkan di dalam bentuk format cerita. Jadi ada kronologisnya dari mulai awal gitu ya, terus tengah-tengahnya dan akhir dari cerita tersebut gitu. Jadi ada alur ceritanya. Nah, di dalam naratif analisis ini adalah berupaya untuk menjelaskan sense of experience gitu ya, jadi menceritakan untuk pengalaman-pengalaman,
membangun dan mengkomunikasikan makna terhadap bagaimana budaya itu membentuk suatu pemahaman gitu ya, dan bagaimana perubahan situasi itu mempengaruhi identitas dari personalnya. Nah, kunci utama dari penelitian kualitatif adalah untuk membuat cerita dari suatu data gitu ya. Jadi kita kan ada banyak tuh data yang kita kumpulkan. Nah, dari data yang kita kumpulkan ini kan tentunya kita harus membuat suatu narasi ya terhadap data ini supaya orang itu paham apa yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, itulah yang kapan ketika kita menggunakan naratif analisis ini gitu. Nah, naratif analisis ini biasanya bisa digunakan ketika menggambarkan biografi gitu ya, ketika menceritakan biografi, life course history, kemudian juga autobiografi, karena di situ bisa menceritakan tentang pengalaman orang itu dalam runtutan berdasarkan kronologis kejadiannya dari mulai awal sampai ke akhir. Naratif analisis ini juga merupakan salah satu metode gitu ya, metode penelitian kualitatif yang bisa menilai gitu ya bagaimana perilaku-perilaku dari manusia dan pengalaman-pengalaman yang mereka alami gitu ya, yang bisa disajikan di dalam bentuk cerita, di dalam suatu bentuk cerita. Dan peran utama dari peneliti ini, kita harus bisa membuat atau harus bisa meyakinkan bahwa apa yang sudah kita tuliskan kembali, bahwa cerita yang sudah kita tuliskan kembali di dalam naratif analisis ini bisa dipercaya ya, atau bisa memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi gitu. Jadi artinya kualitas dari penelitian naratif analisis ini bukan dianggap sebagai, misalnya kalau berita itu dianggap berita hoax, karena kita memiliki kredibilitas yang tinggi. Dimulai dari mungkin tadi proses pengumpulan datanya di awal, kita benar-benar mencari sumber-sumber yang merasakan pengalaman itu secara langsung ya, kita berinteraksi langsung, direct communication ya, direct interaction dengan si orang yang mengalami atau orang yang bisa menceritakan kejadian yang sesungguhnya gitu. Nah, oleh karena itu menjadi suatu tantangan bagi researcher gitu, bagi peneliti yang melakukan naratif analisis ini untuk menyajikan cerita tersebut menjadi suatu cerita yang bisa dipercaya secara akademik dan bisa meyakinkan pada secara akademik bagaimana validitas dari atau reliabilitas dari si penelitian analisis naratif ini. Nah, misalnya di dalam contoh dari naratif analisis adalah pengalaman tentang tingkat kesehatan seseorang yang dipengaruhi oleh bentuk fisik dari si kotanya itu sendiri. Nah, kan seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya bentuk fisik kotanya itu memungkinkan untuk jalan, ya pasti biasanya itu akan berpengaruh akan sepaham atau akan mempengaruhi tingkat kesehatan dari orang tersebut. Tapi bisa jadi hal itu tidak terjadi. Nah, ini bagaimana kita meyakinkan orang bahwa teori tersebut atau misalnya kejadian tersebut adalah memang terjadi. Jadi bagaimana kota yang nyaman untuk digunakan bentuk berjalan kaki misalnya ya, kemudian ada titik-titik transit tersebut meningkatkan kualitas hidup dari si orang-orang tersebut yang ditandai dengan pengalaman dari individu-individu yang mengalami atau yang melakukan interaksi di dalam kotanya tersebut. Dari situ individunya itu mengalami mereka bisa menjadi lebih sehat karena mereka sering berjalan gitu ya. Jadi bentuk fisik dari kotanya itu memang mensupport mereka untuk melakukan perjalanan kaki yang nyaman dan lebih sering gitu. Nah, itu harus bisa digambarkan di dalam suatu proses naratif analisis gitu ya. Jadi diceritakan bagaimana pengaruh dari si tempat tersebut terhadap tingkat kesehatan dari penduduknya gitu.